dan saja yang menghormati kepala sekolah yang menghormati dan juga ibu pengajar praktek yang menghormati. Alhamdulillah pada pagi ini kita bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka berdiskusi tentang isi sekolah. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada pagi hari ini menambah gairah kita untuk menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang terbaik di dunia dan di akhirat. Dan salam semoga selalu tercurah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ustaz dan saja yang dimuliakan, sebelum kita memulai ini sebagai pemandu diskusi, tugasnya sebagai pemandu diskusi, sedangkan saja rindu sebagai moderator. Kita mulai dulu diskusi kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sampaikan rambu-rambu atau peraturan diskusi. Yang pertama, saling menghormati. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan. Dan yang keempat, bersikap terbuka dan positif. Bisa dipahami. Itu kita langsung melangkah ke bagaimana kita menjelaskan atau mendiskusikan tentang visi sekolah kita. Visi sekolah kita sebagaimana yang tercantum di atas kitab, yaitu masa yang masih diterapkan di kita, yaitu membentuk insan Qur'ani yang mulia, mandiri, cerdas, cermat, dan berpendidikan. Visi kita, pertanyaannya, apakah visi sekolah kita itu sudah berpihak kepada murid? Mulai dari gurunya dulu atau kepala sekolah dulu? Dari guru kan, mungkin dari Pian. Apakah sudah berpihak kepada murid? Visi sekolah kita sudah berpihak kepada murid kan? Di mana berpihak kepada muridnya? Anda sudah menjadi biasa di mana dengan hafalannya di rumah juga tilawah seperti melaporkan setiap hari tentang tilawahnya pada wali kelas. Kemudian Abang Mulia sudah ketika dari awal dia mendatangkan punya hafalannya, adabnya terhadap guru terlihat itu mandiri, berawal sebagai mandiri dari segala kegiatan. Misalkan kalau siang makan sudah mengambil piringnya, sudah itu sesuai dengan waktunya, sudah tepat ketika mau sholat zuhur itu sudah teratur. Kemudian sifat baik di lingkungan Allah juga. Kalau dari yang putra bagaimana? Apakah sudah berpihak pada murid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, visi sekolah kita ini alhamdulillah secara penerapannya itu sudah kita laksanakan. Mulai dari yang pertama itu bagaimana kita itu berusaha mencetak anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang cinta Quran. Mulai dari kita jadwalkan entah di sekolah bahkan di rumah itu ada komunikasi kita dengan wali murid kerjasama dalam hal ini supaya mereka itu tetap menjaga murojaahnya yang pertama dan juga tilawah Al-Qurannya. Di samping juga di sekolah juga DTK juga full dari Senin sampai dengan hari Jumat juga dilaksanakan seperti itu. Kemudian sama halnya juga dengan akhlak, karakter ini juga jadi tagline sekolah kita ya, sekolah Quran dan karakter. Karakter ini menjadi
yang utama juga karena ketika bagaimana anak-anak kita nanti beradab kepada teman, kepada guru dan juga orang yang lebih tua, dalam hal ini orang tuanya seperti itu. Sama halnya juga dengan kemandirian juga sudah dijelaskan oleh saya tadi, ini seperti itu insyaallah, mulai dari makan dan lain-lain mereka insyaallah sudah bisa mandiri dalam hal ini. Dalam hal menata sepatu, sandal juga sudah kita berikan dan insyaallah mereka sudah melaksanakan. Pun juga dengan dalam hal peduli lingkungan, ketika anak kita terlambat, kita mengarahkan mereka supaya peduli kepada lingkungan tersebut, seperti merawat dan menjaga kebersihan seperti itu. Yang terakhir mungkin dari bagian TU, mungkin dia bisa melihat di mana dari visi sekolah kita itu yang sudah berpihak pada murid, mungkin bisa salah satunya saja begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tanpa lupa masker karena sedang melihat dari visi dan misi sekolah kita, belum mengambil poin yang mungkin bahagia ya dari baik. Jadi dilihat dari anda semua setiap kali melewati istilah pasti bilang assalamualaikum saja. Kalau sama ada saling, kalau sama satu bilang kemudian biasanya juga menyapa sajanya saja sehat, kalau pagi juga seperti itu. Saja dan menjelaskan sekarang kita dengarkan dari kepala sekolah kita bagaimana tanggapan dia setelah mendengar penjelasan daripada kita belajar tadi, apakah memang itu bagus seperti itu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, visi misi kita itu sudah tertulis dan tersosialisasikan dan juga sudah tertuangkan di dalam agenda-agenda siswa, kegiatan-kegiatan selama mereka berada di lingkungan sekolah, dan juga tersosialisasikan kepada orang tua program-program ini sehingga juga dilaksanakan sampai ke rumah. Bagaimana ketika ulun mendengar dari penyampaian guru-guru, alhamdulillah senang tentunya ketika visi misi itu bisa diserap dan bisa dilaksanakan di segala lapisannya. Kalau dari kepala sekolah sebenarnya visi misi ini memang bahasanya tadi fokusnya ke siswa, tetapi itu juga menjadi dasar guru itu menjadi teladan yang tidak keluar dari visi misi sekolah. Siswanya diperkuat dengan melihat gurunya dan juga seluruh yang ada di sekolah tersebut, guru, yayasan, kemudian kepala sekolah, semua terlibat. Kemudian visi misi yang ada ini itu mengalami revisi bukan karena sudah tercapai, tentunya tercapai itu karena anak kita ini setiap tahun berganti. Berganti itu 6 tahun sekali nanti ada siswa baru, maka kata tercapai itu bagi siswa yang sudah lulus, tetapi bagi yang siswa yang baru itu belum tercapai gitu. Jadi kita akan tetap melaksanakan visi misi ini. Kemudian ada revisi di tahun ini menyesuaikan dengan program sekolah menggerak visi misinya. Nah, ini yang belum tersosialisasikan, memang sebagian besar yang ini itu masuk ke dalam visi misi yang terbaru. Masih
kondisi sekolah kita itu kan ada satu hal yang paling membuat potensi yang paling bagus kita kembangkan seperti itu ya. Dan kita pilih mungkin dari insan Qur'ani, berakhlak mulia, mandiri, sehat, dan peduli lingkungan ini kita pilih satu untuk kita kembangkan seperti itu. Atau kita diluaskan lagi mungkin selama ini kan sudah misalnya yang insan Qur'ani mungkin sudah tercapai, sudah dipilih kan. Dan sekarang kita mau mengembangkan lagi supaya lebih kuat lagi insan Qur'annya. Bagaimana caranya? Nah, sekarang kita coba ini contoh yang pernah dibuat di LMS dan mengambil tentang revolusi akhlak. Kalau kan revolusi mental dan PTI. Revolusi akhlak. Revolusi akhlak. Ini mengambil misalnya apa yang harus saya lakukan untuk menjadikan masyarakat ini memiliki akhlak yang lebih baik seperti itu. Jadi ini tindakan-tindakan yang kita lakukan. Dan kita ambil satu daripada ini. Kita ambil yang mana supaya kita bisa lebih menguatkan lagi karakter yang ada, atau kita lebih ingin mencapai lagi visi misinya supaya lebih tercapai lagi seperti itu. Dan kita ambil yang mana satu saja yang menurut yang perlu kita tingkatkan lagi, apakah dari segi dirinya atau dari segi peduli lingkungannya atau dari segi anak mulianya atau dari segi insan Qur'aninya. Dan dari kepala sekolah juga kita yang mengembangkan yang mana dari sisi sekolah ini. Segmen kita seperti segmen kita ya, sekolah Quran dan karakter. Karakter itu berhubungan erat dengan akhlak ya, dengan akhlak. Sesuai dengan yang Rian sampaikan tadi. Revolusi akhlak. Revolusi akhlak. Berarti kita langsung ke sini ya. Nah, ini kita mungkin membahas yang ini semula mengenai sesuai dengan karakter sekolah kita yang menginginkan anak-anak kita yang berkarakter dan pengetahuan dan karakter yang mulia. Yang kita ambil adalah dari segi akhlaknya. Nah, ini boleh kita rubah ya, sajalah boleh kita rubah untuk mencapai revolusi akhlak ini. Kita bisa merubah tindakan ini. Tapi ini yang akan kita bahas. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk menjadikan peserta didik yang memiliki akhlak yang baik? Nah, kalau menurut Ulun pribadi, kan membuatnya pribadi semuanya. Memberikan materi tentang akhlak di setiap pertemuan di kelas oleh setiap guru yang mengajar. Bagaimana untuk yang poin pertama ini menurut Muhammadian, apakah sudah bisa menjawab pertanyaan yang pertama ini? Kita memberikan materi tentang akhlak di setiap pertemuan di kelas oleh setiap guru yang mengajar seperti itu. Bagaimana? Jadi kita tanggung jawab habis itu baru masuk dari gurunya itu untuk Memberikan teladan kan? Ada materi disisihkan sih pembelajarannya ini. Jadi tambahkan sini ya, untuk mencapai atau menjawab pertanyaan ini kita memberikan teladan itu nomor satunya seperti itulah maksudnya. Nah, kita tambahkan memberikan teladan dalam melihat keadaan di sekolah. Ini itu yang pertama ya. Jadi yang kedua baru kita memberikan materi seperti itu kan. Ya. Bagaimana itu? Bagus.
Kemudian lebih mudah teladan dengan lebih mudah teladan ya. Yang ketiga, menguatkan materi BPI beserta didik tentang akhlak. Kan kita kan ada materi BPI yang sebut saja ya. Kita membuat materi BPI, kita menjelaskan materi BPI. Di sana kita kuatkan lagi dengan akhlak seperti itu, menurut kemudian apakah bisa kita menyambungkan materi, misalnya materinya tentang sholat, kita muakan dengan akhlak. Ini silakan Kalau kita itu memasukkan nilai-nilai keislaman itu di sepanjang ini ya, iya sepanjang hari, tidak hanya di BPI. Kalau BPI itu ya memang materinya sudah bagus sih. Intinya sebenarnya sudah masuk di poin 2 tadi ya, memberikan materi setiap pertemuan kelas oleh setiap guru yang mengajar. bukan bahasanya bukan memberi, integrasikan ya materi akhlak dalam setiap Iya, setiap pembelajaran. ini digantilah mengintegrasikan. Kalau misal BPI-nya mau itu apa saja yang lebih anu ya, tapi prakteknya kan tadi di Iya. Jadi ini di setiap pelajaran kita sudah integrasikan akhlak seperti itu. Kemudian di yang poin ketiga tuh kan ini materi BP ini kan khusus Islaman gitu. Jadi dikuatkan lagi menurut dikuatkan lagi. Jadi yang misalnya di pelajaran yang umum tadi ada yang masih kurang dalam sikap akhlaknya, maka kesempatan kita di PPI itu kita jelaskan lagi maksudnya ya Pak, masuk ke dalam. Oke, yang keempat, mensosialisasikan tentang peraturan berakhlak mulia kepada seluruh dewan guru. Nah ini yang menurut turun perlu juga kita sampaikan kepada seluruh dewan guru, karena tadi yang poin kedua tadi kita ingin setiap guru tadi bisa mengintegrasikan akhlak, maka menurut turun kita perlu mensosialisasikan kepada seluruh dewan guru. Kalau gitu ya, bagaimana Ustaz Habib? Sepakat aja. Kemudian yang kelima, apa ya? lumayan. Apa tetap dulu. Ini sambil itu menjaga. Nah ini kayaknya itu satu. poin 1 dan 5 ini sama lah. Ini bisa kita gabungkan dia atau bisa pindah. Yang mana nomor 5 bisa pindah ke atas atau kita gabungkan begitu. Bagusnya menjadikan seluruh dewan guru dan karyawan sebagai teladan dan dalam berakhlak. Jadi bagusnya kata-katanya yang nomor 5 ini dipindahkan nomor 1 atau nomor 5 kita hapus. Hapus kan? Nomor Itu berarti kalau mau tidak jelas. Dan yang kelima, menurut Ulun, langkah yang harus atau tindakan yang harus dilakukan untuk bisa menjadikan peserta didik kita berakhlak mulia, kerjasama dengan orang tua dalam menjalankan akhlak mulia. Jadi ini pastilah kita kerjasama akan menyampaikan bahwa anak kita ada ini, jadi kita pastinya menyampaikan terus lah kepada orang tua ini, dan paling pastinya di setiap bulan sekali kita menyampaikan bahwa kita butuh kerjasama
dengan orang tua agar dapat selalu menerapkan apa-apa yang telah diajarkan di sekolah supaya bisa diterapkan di rumah nanti menurut guru. Jadi kita tadi kembali ke sini, kita ingin anak-anak kita menjadi atau berevolusi akhlaknya, bisa lebih menjadi anak yang berakhlak mulia lagi. Kemudian cara pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk menjadikan peserta didik ini berakhlak baik? Jadi ada 5 cara yang akan kita lakukan seperti itu. Nah, ini yang pertama. Sekarang yang kedua, kita akan mengambil pelajaran daripada yang telah kita lalui selama ini ya. Pertanyaannya yang kedua, hal positif apa yang telah dilakukan sekolah untuk menanamkan akhlak mulia kepada peserta didik? Pasti ada hal-hal yang baik yang sekolah ini terus teraskan, misalnya ketika kita diterjemahi disampaikan oleh Direktur Pendidikan bahwa seluruh guru akan ditanya tentang sholatnya. Nah, itu untuk secara umum. Sekarang kita berbicara secara khusus di lingkungan SD kita berkaitan dengan akhlak yang telah kita lakukan, hal-hal positif yang telah kita lakukan ya. Nah, ini kalau dari dulu sudah kita biasakan. Kemudian pembiasaan menunduk ketika lewat di hadapan ustaz-ustazah, orang tua, dan mengucapkan permisi, ini sudah juga ya disampaikan oleh kepala sekolah, semuanya menyampaikan ini. Kemudian pembiasaan makan dan minum dalam keadaan duduk. Ini ketika kita menemukan anak-anak biasanya kita dengan habis sebelumnya. Kemudian pembiasaan berdoa sebelum dan setelah melakukan aktivitas, ini selalu kita lakukan. Dan pembiasaan melaksanakan tugas piket sesuai dengan jadwal. Nah, mungkin dari 5 pembiasaan ini menurut hal positif yang telah ada di sekolah kita. Menurut Ian, adakah yang belum termasuk dalam sini? Hal positif yang belum termasukkan dalam sini. Alhamdulillah. Menghormati yang lebih tua. Menyayangi ya. Ada yang bisa ditambahkan kecilnya, misalnya dari teknik hal positif yang menurut dia itu sudah nampak atau terlihat nampak di sekolah kita. Kalau sudah sama yang satu sudah masuk salam dan luar biasa ya. Habib dan saya sudah masuk kemana adalah kita lanjut ke selanjutnya ya. Kayak waktu kita di PSN. Nah, sekarang kita menggali mimpi. Jadi menggali mimpi itu maksudnya apa yang akan kita harapkan ke depannya bagi anak-anak. Pertanyaan yang kedua, apa hal-hal positif baru yang akan terjadi apabila revolusi akhlak di SDIT Negeri Banjarmasin ini membumi dan membudaya? Kan kita ini ibaratnya apa ya, berangan-angan bermimpi katakan setelah dia dari akhlak tadi peserta didik akan selalu melakukan salam, saling sapa, senyum, sopan dan santun kepada semua orang. Itu bukan hanya
di sekolah, orang yang ada di lingkungan tempat tinggalnya, itu lingkungan semuanya yang melakukan alim, alam, apa kepada semua orang, hanya kepada ustaz-ustaz saja, hanya kepada kedua orang tuanya atau kepada semua orang. Itu yang menurut. Yang kedua, peserta didik akan melaksanakan segala aktivitas sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kita mengajarkan anak ini berdasarkan sunnah Rasulullah. Jadi setelah anak-anak ini membudaya tidak anaknya menurut, jadi dia akan melakukan segala aktivitas itu berdasarkan sunnah Rasulullah. Bahasa ini berdoa, kemudian peserta ini akan berbicara dengan perkataan yang lembut dan manis. Itu yang dibimbing ya, lembut, manis. Ada lagi kata-kata yang kasar, kata-kata yang kurang baik yang keluar dari anak-anak didik kita. Kemudian peserta didik akan belajar dengan tenang dan nyaman. Kalau dia berfungsi atau akhlaknya sudah budaya, dia akan merasa senang ketika belajar dan merasa nyaman ketika belajar. Dan akan ada lagi orang ustaz-ustaznya yang ambil budaya gitu. Kalau kita budaya dengan budaya, anak-anak tadi sudah kita bangun seperti itu. Kemudian yang kelima, peserta didik akan menjadi teladan bagi adik-adik kelasnya, bukan hanya kelas kalau mereka juga, dia semua yang melihatnya bisa menjadi teladan. Ini apakah ini belum sama dengan